Hai sahabat rumah belajar, apa kabar? Tentu selalu sehat ya. Kita saat ini akan belajar tentang PJOK. Jangan kemana-mana, sahabat rumah belajar. Mari kita ikuti materi yang akan saya bawakan. Selamat mengikuti. Halo sahabat rumah belajar semua, kita akan masuk kepada materi PJOK kelas 4 di semester genap. Materi yang akan saya bawakan adalah penanggulangan cedera. Pengertian cedera merupakan sebuah memar atau luka atau sering disebut juga dengan dislokasi otot, sendi atau tulang yang disebabkan oleh sebuah benturan atau kecelakaan. Cedera olahraga terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama melakukan kegiatan olahraga akibat suatu ketidaksengajaan, semisal kecelakaan yang sebenarnya bisa kita hindari, misalnya kurangnya pemanasan yang kita berikan. Patah tulang atau kesleo dalam tubuh orang yang normal, tulang manusia itu cenderung halus, tidak ada retakan ataupun bentuk-bentuk yang mungkin tidak ideal. Untuk yang normal, tulang kurang lebih seperti ini. Ini ada terjadi yang namanya fissure, retakan, yang ini incomplete, mungkin ada yang keluar, sangat keluar. Ini simple, jadi terjadi patahan, retakan yang luar biasa sampai patah yang mungkin terjadi fraktur sampai terjadi robek dan keluar dari jaringan otot kita. Kalau terjadi yang namanya cedera, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika berolahraga? Yang hal pertama yang bisa kita lakukan adalah hentikan segala bentuk aktivitas, betul-betul hentikan, dan diusahakan posisi dan juga cari tempat yang senyaman mungkin. Lalu kita berikan sebuah penanganan yang kita singkat namanya rest, ice, compression, dan juga elevation. Rest di sini kita ibaratkan sebuah bentuk penanganan yang dengan cara mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Kemudian kita yang kedua, I-nya ice, letakkan bungkusan es pada bagian tubuh yang mengalami cedera untuk mengurangi lebam atau kebiru-biruan pada area yang mengalami cedera. Kemudian compression, kita balut bagian tubuh yang mengalami cedera, dan kita berikan elevation, tinggikan posisi bagian yang mengalami cedera agar aliran darah kembali lancar dan tidak mengganggu aktivitas peredaran darah di area tersebut. Jika tidak kunjung membaik, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memberikan obat anti-inflamasi non-steroid. Obat ini biasanya diberikan untuk mengurangi rasa sakit dan meredakan bengkak, contohnya aspirin atau ibuprofen. Kemudian kita lakukan imobilisasi, kita beri gips dengan seadanya apa yang bisa kita dapatkan di alam sekitar kita. Hal yang mungkin agak ekstrim, kita lakukan tindakan operasi. Biasanya dilakukan pada kondisi cedera tendon robek, ligamen, dan fraktur atau patah tulang yang tadi dijelaskan di depan. Hal yang selanjutnya bisa dilakukan terapi lewat pijat atau masase. Apa yang dilakukan ketika agar kita dapat mencegah cedera? Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya cedera. Di antaranya yaitu gunakan perlengkapan olahraga yang benar dan sesuai dengan peruntukannya. Lakukan pemanasan dengan baik sebelum melakukan olahraga. Selanjutnya, gunakan teknik yang tepat yang sesuai dengan jenis olahraga yang kita lakukan. Kemudian gunakan waktu istirahat dengan baik.
perhatikan asupan cairan dan makanan yang kita konsumsi. Dan yang terakhir adalah lakukan peregangan setelah melakukan kegiatan olahraga. Itu sedikit tentang bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan juga penanganan cedera. Nah, itu tadi materi tentang penanggulangan cedera. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap, sahabat rumah belajar? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam rumah belajar.